Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tadbira. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat, teman-teman, para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta daurah ilmu-ilmu Baitul Maqdis. Ya, insya Allah kita semua senantiasa diberikan kesehatan, taufik dan hidayah, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pertemuan kita malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Ya, karena kita buat agak santai, ya, karena berapa minggu pekan ini saya berada di luar negeri, terakhir di Perlis, ya, di negeri Perlis, Malaysia, dalam acara waktu itu menghadiri peresmian, ya, pendirian sebuah lembaga baru sekaligus sidang perdana Majelis Ilmuwan Nusantara yang digagas oleh Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perlis dengan kantor jabatan Mufti Negeri Perlis Datuk Sri Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin yang kita kenal dengan Dr. Maza. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu Baitul Maqdis melalui kitab Roadmap Nabawiyah Pembebasan Baitul Maqdis yang dikarang atau ditulis dalam selama penelitian lebih dari 30 tahun oleh guru kita, ya, Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi, yang telah memberikan ijazah agar saya dapat mengajarkan isi buku ini kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia. Sebuah negeri yang menurut beliau sangat layak untuk menyiapkan kader-kader para pejuang Baitul Maqdis. Bukan hanya bermodalkan semangat, bukan hanya bermodalkan slogan, ya, tetapi harus memiliki landasan ilmu yang kuat. Ya, bangunan ma'rifah, ya, al-bina'ul ma'rifi. Ya, sebab bangunan ilmu pengetahuan inilah yang pertama yang dihancurkan oleh musuh-musuh Islam, terutama Yahudi dan Nasrani. Maka itu kita memohon kepada Allah, setiap kali sholat, setiap rakaat, kita membaca surat Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mohon petunjuk jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, apalagi yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah binaul ma'rifi ini sangat penting. Inilah yang diupayakan hadir ke hadapan kita seluruh kaum muslimin, agar kita bukan hanya mencintai, bukan hanya merindukan Baitul Maqdis yang terjajah sudah lebih dari 100 tahun. Ya, jangan kira penjajahan Israel atas bumi Palestina, atas bumi Isra dan Mi'raj itu baru 75 tahun, salah. Ya, itu sudah jauh sebelumnya, sudah mulai dijajah. Ya, dijajah oleh penjajah Inggris. Penjajah Inggris inilah yang tahun 1917 memberikan deklarasi janji Balfour kepada keluarga Rothschild
keluarga Rothschild ya, keluarga yang menekuni bisnis perbankan finansial, yang cucunya, salah satu cucunya ini kemarin baru mati, ya, baru dicabut nyawanya oleh Israel. Ya, mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi memiliki semangat jihad dengan harta, kalau kita bisa istilahkan seperti itu. Jihad bin amwal, kita kalah. Ya, padahal harta Jacob Rothschild ini salah satu anggota keluarganya itu cuma 5 miliar dolar atau sekitar 65 triliun rupiah. Ya, kalau dibandingkan dengan harta orang-orang Islam yang kaya, yang masuk dalam 100 orang terkaya di dunia, ya masih banyak orang Islam yang salah satu yang terkaya di dunia. Ya, seperti di Indonesia ada salah seorang pengusaha beragama Islam ya, yang harta kekayaannya itu 5,2 miliar dolar, atau ya di atas dikit dari hartanya siapa? Jacob Rothschild, cucunya Rothschild ini. Tapi yang membedakan dari dua sosok ini adalah yang satu beragama Yahudi, yang satu Muslim. Yang satu ini, yang Yahudi ini sangat memiliki ghirah, semangat yang tinggi. Ya, ghirah dalam kebatilan ya tentu saja. Dan dia rela menginfakkan sebagian besar hartanya di jalan ya batil untuk mewujudkan impian dan cita-cita Yahudi dari seluruh dunia untuk memiliki tanah air di Palestina. Tapi berapa banyak kaum muslimin, orang-orang kaya di dunia Islam, bukan hanya di negara Teluk, di Indonesia, di Malaysia, di India, ya, di Timur Tengah, bahkan di Afrika. Bahkan ada juga Muslim yang kaya raya di beberapa negara Eropa dan Amerika, tentu saja. Apakah mereka punya ghirah yang sama? Ya. Nah, apa bedanya? Orang bisa menginfakkan hartanya begitu besar di jalan kebatilan karena dia memiliki sebuah ideologi dan dia mengilmui, punya ilmunya. Ya, walaupun bangunan pondasi ilmu itu rapuh, tetapi dia yakini. Lah sementara kita umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad yang di-Isra Mi'rajkan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, ya, yang nanti kita lihat di pasal 7 ini, luar biasa, digambarkan begitu rinci dan jelas sekali bagaimana strategi pembebasan Baitul Maqdis yang sudah dicanangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, bukan Umar bin Khattab yang membebaskan Baitul Maqdis pertama. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama membebaskan Baitul Maqdis, tapi dialah sosok baginda, sosok agung, ya, panutan dan teladan kita semua, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang meletakkan pondasi itu. Dialah sang arsitek utama proyek pembebasan Baitul Maqdis yang harus kita contoh dan kita teladani ya sampai akhir hayat kita, bahkan generasi demi generasi yang akan melanjutkan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis ini mungkin tidak berhenti pada diri kita. Tapi tentu kita selalu berdoa kepada Allah agar di hayat kita dapat melihat Baitul Maqdis yang merdeka dari penjajahan Zionis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum memulai itu semua, saya ingin share screen ya. Beberapa video sebagai informasi buat kita semua, termasuk kita akan insya Allah pada bulan Ramadan ini ya kami akan keliling safari dakwah Ramadan ya membersamai imam Palestina. Jadi teman-teman yang masjidnya membutuhkan imam Palestina di sekitar Jabodetabek, ini beliau dari Rafah ya, dari Rafah, asli Rafah ya. Di dekat di Gaza Selatan, perbatasan Mesir. Ini beliau akan membersamai kita, namanya Imam Ahmed Haji Yusuf. Ya, seorang pengajar Quran yang memiliki pengalaman yang cukup panjang, hafal Quran dan guru Al-Quran memang di bumi Palestina. Ya, beliau bekerja sebagai imam di Kementerian Urusan Agama. Ya, atau Kementerian Agama di kita ini, Kemenak ya, itu dari tahun 2017 sampai 2021,
Lalu kemudian dia sekarang tinggal di di luar negeri, di Turki, Istanbul. Nah, ini kita akan bawa beliau untuk keliling safari dakwah Ramadan selama bulan suci Ramadan, menemani saya. Jadi setiap saya mengisi kajian, apakah subuh, apakah zuhur, apakah tarawih selama bulan Ramadan ini, insya Allah tahun ini itu beliau akan membersamai saya, akan mengimami sholat, apakah sholat subuh, zuhur, dan tentu saja isya, sekaligus sholat tarawih. Kita lihat pesan-pesan berikut ini. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن
لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Teman-teman yang dimakan Allah Ta'ala, Profesor Abdul Fattah Al-Waisi, ya, silakan dibuka halaman 288. Ya, buat teman-teman yang belum punya bukunya, boleh pesan, ya. Sekali lagi, silakan pesan melalui admin saya, admin Al-Fahmi Institute, ya, di nomor 0877, ya, nomor admin 0877 7063 7192 7063 7192. Insya Allah akan dikirim ke alamatnya, tulis alamat lengkapnya, nama lengkapnya, ya, kemudian bukti transfer. Harga buku ini Rp200.000, ya. Ini sangat bagus sekali untuk bacaan kita, ya. Selain nanti kita akan lengkapi juga dengan buku Runtuhkan Zionis dan Rebut Baitul Maqdis yang ditulis oleh kami. Di pasal ke-7 ini, teman-teman, ya, di sini disebutkan apa? Bahwasanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah. Jadi apa yang digambarkan oleh para ahli sejarah dalam kitab-kitab sirah nabawiyah itu sebenarnya adalah sebuah satu perjalanan, ya, yang saling kait mengait, ya, yang terhubung satu dengan yang lainnya, ya, tidak berdiri sendiri. Karena setiap tindak tanduk Rasulullah itu kan berdasarkan apa? Wahyu, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapannya saja beliau itu wahyu, apalagi perbuatannya, kira-kira begitu. Dan runtutan perbuatannya Rasulullah SAW, ya, itu semua dibimbing oleh wahyu. Kapan beliau berhadapan dengan kaum musyrikin, ya, di perang Badar, perang Uhud, ya. Kemudian kapan beliau menghadapi atau berkonfrontasi dengan Yahudi di Madinah. Persis setelah perang Uhud itu kan ada konflik dengan apa? Yahudi, ya, dengan Bani Qainuqa. Kemudian naik lagi, meningkat lagi dengan Bani Nadir, ya. Kemudian meningkat lagi dengan Bani Quraidah, gitu. Bani Qainuqa kan kisahnya itu kasus apa? Seorang perempuan muslimah yang diganggu, ya, tersingkap auratnya, lalu kemudian membuat seorang muslim membela, ya, kehormatan wanita muslimah ini, kemudian si muslim ini kemudian dibunuh oleh komplotan Yahudi, ya, istilahnya ditawur, ya, kira-kira begitu, ya, dikeroyok, gitu. Nah, karena seorang muslim ini meninggal untuk menolong wanita muslimah itu, maka kemudian Rasulullah SAW menghukum Bani Qainuqa, ya, dianggap mereka telah melanggar perjanjian Madinah. Lalu Bani Nadir, ketika Nabi SAW berada di sana, beliau sedang berkunjung, kemudian mereka melakukan konspirasi, berkomplot untuk membunuh Rasulullah, menimpakan batu besar, ya, dari atas bangunan mereka, dan kemudian Nabi selamat, ya, diberi kabar oleh Jibril alaihissalam. Nah, itu pengkhianatan yang kedua. Pengkhianatan yang ketiga ini yang serius, ya, tahun ke-5 Hijriah, ketika perang Ahzab, ya, ketika kaum musyrikin semua mengumpulkan bala tentaranya 10.000, lalu kemudian mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi Madinah melakukan pengkhianatan dari dalam. Ya, kisahnya sangat masyhur di dalam kitab-kitab sirah. Itu mulai dari situ ada apa lagi setelah selesai perang Ahzab ini? Ya, ada istilahnya rekonsiliasi, bukan rekonsiliasi, perjanjian Sulhul Hudaibiyah, ya, perjanjian damai dengan kaum musyrikin.
Lalu kemudian setelah itu masa gencatan senjata. Ya, perjanjian sih 3 tahun. Tapi kemudian baru berjalan 2 tahun sekian ya. Kemudian ada pelanggaran yang dilakukan oleh sekutu kaum musyrikin. Nah, maka kemudian Rasulullah bersiap-siap untuk menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Nah, di tahun 8 Hijriah setelah melakukan penaklukan kota Makkah itu ada perang apa? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu menghadapi Romawi. Artinya perhatian fokus Rasulullah bukan lagi menghadapi Yahudi atau kaum musyrikin. Baik yang ada Yahudi di Madinah maupun musyrikin Quraisy di Makkah. Karena sudah menaklukkan kota Makkah, maka kemudian perhatian beliau fokus kemana? Ke utara, ya, dari Madinah itu ke utara, yaitu ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis. Perang Mu'tah untuk menggentarkan Romawi. Kemudian wafatlah, gugurlah 3 panglima, ya, sahabat Rasulullah SAW di perang Mu'tah tersebut yang sangat luar biasa, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruwahah, dan satu lagi Zaid ibn Harithah. Ya. Nah, lalu kemudian ada tahun ke-9 Hijriah, ada perang apa? Perang Tabuk. Perang Tabuk ini juga menghadapi kaum Romawi di negeri Syam. Dan yang ketiga, Nabi mempersiapkan Jais Usamah untuk menyerang Romawi, ya, dalam rangka membebaskan Baitul Maqdis. Jadi jelas rangkaian perjalanan sirah nabawiyah itu mengarah kepada pembebasan Baitul Maqdis sampai wafatnya baginda Rasulullah SAW. Nah, di halaman 288 ditulis di sini, Nabi Muhammad ingin mengonversikan ikatan dan sudut pandang teoritis menjadi sebuah realitas dan langkah-langkah praktis yang kuat dan berpengaruh. Ya, bagaimana keinginan kuat Rasulullah sejauh mungkin menyelamatkan Baitul Maqdis dan membebaskannya agar menjadi tanah yang menjadi tanah harapan dan keamanan tumpuan bagi umat Islam. Ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan apa? Dengan surat Ar-Rum, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du yawma idzi yafrahul mu'minun. Kalahnya kekaisaran Persia, ya. Kemudian kalahnya kekaisaran Romawi, Imperium Romawi, itu membuka jalan bagi Rasulullah. Karena betul lah setelah itu para sahabat Nabi, ya, setelah di masa Abu Bakar Siddiq, ya, itu melakukan futuhat dalam masa singkat, ya, ke negeri Irak, ya, kemudian ke negeri Iran, kemudian sampai ke negeri Syam, sampai ke Mesir, seluruh Afrika Utara dan lain sebagainya itu dalam rangka untuk apa? Mewujudkan janji Allah di surat Ar-Rum, ya. Bagaimana kejayaan Islam ini dapat menggulung, ya, kekuatan, ya, Imperium Persia dan Romawi di masanya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pusat keberkahan itu ada di Baitul Maqdis. Ya. Kalau pusat tauhid memang ada di mana? Di Makkah, ya, dengan Ka'bah simbol tauhid yang pertama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Tetapi Allah, ya, mengangkat atau mengkonversikan Islam ini menjadi sebuah gerakan global, sebuah gerakan internasional, ya, menjadi dakwah yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Itu titik tolaknya di mana? Di Baitul Maqdis. Maka perhatian Rasulullah mengarahkan umat Islam untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi. Nah, sebab itu ini yang tugas ini yang dilanjutkan oleh siapa? Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, lalu kemudian dilanjutkan oleh Amirul Mukminin, ya, Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yang berhasil menggulung kekuatan Persia, Romawi, dan puncaknya adalah pembebasan atau penaklukan Baitul Maqdis pada tahun 16 Hijriah di masa Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Ya, jadi teman-teman dirahmati Allah, itulah puncak universalisasi Islam. Maka para ahli Al-Quran, ya, para pengamat dan analisis, ya, ulumul Quran mengatakan bahwa
surat Ar-Rum dan surah Bani Israel, itulah yang pertama kali mengangkat Islam ini dari kungkungan lokal, ya, masyarakat Quraisy yang menutupi risalah Islam ini, ya, menjadi kecil, menjadi sempit. Itu kemudian dihantarkan oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, turunnya surah Bani Israel atau surat Al-Isra itu, dan turunnya surah Ar-Rum, membawa Islam ini ke pentas global. Ya, ini pentas global. Ya, menyiarkan dakwah Al-Quran ini ke pentas global melalui apa? Melalui tanah Baitul Maqdis yang menjadi pusat dakwahnya dan pusat risalahnya para nabi-nabi Bani Israel, dan bahkan jauh sebelumnya, yaitu dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Ibrahim alaihi afdalus salatu wassalam, bersama anak cucu keturunannya yang soleh dan istiqamah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, berikutnya di sini ditulis, ya, sudah sejak sangat awal Nabi Muhammad itu mengarahkan perhatiannya kepada Baitul Maqdis. Ya, nah, tetapi Nabi tengah disibukkan oleh hal-hal penting lainnya demi menegakkan dan menyebarkan risalah baru yang dipikulnya, termasuk hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam pertama di sana. Oke, nah, kata pengarang, pasal ini bertujuan untuk apa? Mengalihkan pembahasan dari diskusi seputar tahapan-tahapan awal yang dilakukan Rasulullah dan Khalifah pertama Abu Bakar setelah peristiwa Isra Mi'raj untuk membebaskan Ardul Muqaddasah, ke tingkat mengadopsi sebuah gagasan yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad beralih dari tingkat pemikiran strategi ke level perencanaan strategi. Dan beliau sendiri SAW yang meletakkan rencana-rencana strategis dan peta jalan politik serta geopolitik untuk membebaskan Baitul Maqdis. Subhanallah. Nah, ini dari mana? Ya, kita mulai dari beliau menyusunnya melalui bertahapan-tahapan. Ya. Yang pertama adalah ditulis di sini, ya, itu tahapan pertama dengan persiapan bangunan pengetahuan. Ya, dengan i'dad al-bina al-ma'rifi. Sejak kapan tahapan pertama ini dilakukan? Sejak di periode Mekah. Ya. Telah berlangsung proses pembangunan pondasi keilmuan tentang urgensi Baitul Maqdis. Subhanallah. Ini kita nggak pernah tahu nih yang begini-begini. Ya, ini hasil penelitian beliau, ya, Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi. Ya, ini nggak main-main nih. Ya, ini sebuah penelitian yang luar biasa, dan mata dan pikiran saya baru terbuka setelah membaca kitab ini. Bahwa ternyata strategi Rasulullah membebaskan Baitul Maqdis sudah mulai di periode Mekah. Ya, bagaimana? Sejak masa itu jiwa, hati, dan pikiran para sahabat diikat dengan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa secara ruhiyah, spiritual, dan ma'rifiyah, ya, epistemologi, dengan ikatan yang kokoh melalui 3 simpul ikatan yang kuat. Ya, sebab Isra Mi'raj kan ada perintah sholat 5 waktu. Ya, kiblatnya kemana? Umat Islam sholat? Ya, ke Baitul Maqdis. Ya, bahkan sebelum ada perintah sholat 5 waktu, Nabi juga sudah sholat. Ya, cuma sholatnya itu tidak ditentukan waktu-waktunya. Dan Nabi sholat selama periode Mekah, ya, mulai dari dakwah Syria, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, itu sudah menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, karena negeri itu yang diketahui sebagai pusat dakwahnya para nabi dan rasul, ada Masjidil Aqsa. Ya. Dan di Mekah, kenapa beliau tidak menghadap ke Ka'bah? Karena saat itu masih dikuasai oleh alam pikiran kaum musyrikin, masih banyak berhala-berhala. Jadi beliau menghadap sholatnya itu kemana? Ke Baitul Maqdis. Nah, ikatan ruhiyah yang pertama adalah apa yang beliau tulis di sini? Bagaimana Nabi mengikat hati setiap Muslim untuk merindukan dan mencintai Baitul Maqdis? Pertama, melalui rutinitas sholat di waktu subuh dan petang, serta qiyamul lail. Ya, yaitu dengan apa? Dengan menghadap kiblatnya Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama selama periode Mekah, yakni 13 tahun dan 6
atau 7 bulan di Madinah. Coba. Ya, jadi 13 tahun plus setelah hijrah, 6 atau 7 bulan di Madinah, beliau sholatnya menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Ya, ini sudah jelas ya, ikatan emosi spiritualnya umat Islam itu kemana? Tertambatnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, ikatan ma'rifah. Ya, ikatan ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya Nabi menguatkan ikatan ini? Yaitu melalui turunnya surah-surah Al-Quran yang turun selama periode Mekah, yang terdapat di dalamnya kisah-kisah para nabi yang lahir, yang hidup, atau hijrah, atau memerintah, atau meninggal di Baitul Maqdis. Ya, coba lihat. Surat-surat Makkiyah dalam Al-Quran itu kan banyak. Ya kan? Ada yang pendek-pendek, ada yang panjang-panjang. Ya, termasuk surat Makkiyah yang panjang-panjang itu apa? Surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Qasas, surat Asy-Syu'ara, ya kan? Surat Toha, apalagi surat Maryam. Nah, itu Maryam itu penting tuh. Surat Maryam, surat Bani Israel, ya kan? Surat Ar-Rum. Itu kisah-kisah. Banyak sekali kisah para nabi di situ, ya, di mana para nabi sebelumnya itu saya membaca dalam sebuah risalah itu kurang lebih ada 17 nabi dan rasul yang lahir, hidup, atau hijrah, bahkan memerintah Baitul Maqdis. Ya, itu ada 17 dari 25 nama nabi dan rasul yang masyhur di dalam Al-Qur'an. Sehingga kisah-kisah itu membuat apa? Membuat Rasulullah dan para sahabatnya juga yang merasakan atmosfer kedekatan dengan negeri-negeri di mana nabi-nabi dan rasul itu hidup. Kan begitu. Nggak kayak kita. Kalau kita baca Quran apa? Ya, walaupun kita khatam Quran berkali-kali nih, misalnya bulan Ramadan, kita kan kadang-kadang nggak merasakan itu atmosfernya. Ini kisah Nabi Lut. Nabi Lut itu ada di mana? Di negeri Baitul Maqdis. Ini Nabi Ibrahim hijrah dari cerita apa? Pembakaran yang dilakukan oleh Namrud, ya. Hijrah kemana? Ke Baitul Maqdis. Kita nggak merasakan atmosfer itu ketika kita membaca. Nah, karena kita banyak kan tuna sejarah ya. Ketika misalnya kita baca surat Nabi Yusuf, surat Yusuf, itu kan semua kisah sebelum beliau pindah ke Mesir ya, diambil oleh kafilah dagang yang ke Mesir. Itu kan suasana Baitul Maqdis semua. Anda baca surat Maryam, Anda baca surat Ali Imran, kalau Ali Imran Madinah ya. Karena itu konteksnya dialog dengan Nasrani Najran tentang status ketuhanan Isa Al-Masih. Itu Madinah ya. Tapi kalau yang periode Mekah itu surat Maryam. Anda baca kisah tentang bagaimana Maryam ya, kedua orang tuanya, ibu bapaknya, bagaimana dia dididik oleh Zakaria, bagaimana dia di mihrab mendapatkan makanan, hidangan dari surga, bagaimana dia bertemu pertama kali dengan malaikat Jibril yang berwujud sosok laki-laki, ya. Inni a'udzubika a'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya, dan seterusnya. Wa barra biwalidati. Wah, luar biasa. Itu kan kondisi yang ada di Baitul Maqdis. Sampai ditiupkan ruh ke dalam perut Maryam sehingga mengandung, melahirkan Nabi Isa, ya. Wa huzzi ilaiki bi juz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban jari. Itu semua peristiwa di Baitul Maqdis. Subhanallah. Bagaimana Zakaria, bagaimana Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Bagaimana cerita tentang Nabi Daud ya. Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi salihin gitu. Fa fahamnaha Sulaiman wa li Sulaiman ar-riha tajri bi amri, dan seterusnya ilal ardil lati barakna fiha. Bagaimana Ratu Bilqis ketemu Raja Sulaiman, itu semua ada di Baitul Maqdis. Ya, cuma kita nggak merasakan atmosfernya gitu. Nah, para sahabat itu ketika dididik oleh Rasulullah di periode Makkah 13 tahun, itu kan apa? Aktivitas utamanya tadabbur Quran, ya, mengaji Quran, ayat demi ayat, ya, 10 ayat turun, setiap ayat turun itu dikaji, dibaca, dihafal oleh mereka. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana situasi ayat itu turun, ya, cerita tentang nabi-nabi terdahulu di Baitul Maqdis. Itu yang membuat mereka itu merindu dan terikat secara emosional. Baik.
Ada di sini disebutkan, bahkan di dalam Quran, tidak disebut sebuah negeri seperti penyebutan secara intensif Baitul Maqdis. Kenapa? Karena paling tidak sepertiga Al-Quran berbicara tentang Baitul Maqdis. Sepertiga. Kisah Al-Quran, sepertiganya, itu bicara tentang negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana para sahabat nggak terikat emosinya, pikirannya dengan Baitul Maqdis. Ya, kita nih umat Islam gimana? Ya, semangat demo, semangat ini itu, coba. Saya kadang-kadang agak miris ya. Kita sering demo Palestina ya, bela Palestina. Apakah di Monas, di depan kedutaan Amerika, di daerah-daerah juga banyak. Sudah mungkin jumlahnya itu jutaan manusia yang hadir. Tapi mohon maaf, kalau kita ngumpulin donasi, berapa yang dapat? Ya, 2 juta orang misalnya di Jakarta, terkumpul donasi, masa cuma 2 miliar? Itu agak-agak tidak masuk akal kalau saya. Kenapa? Kalau satu orang yang ikut demo, itu dia punya ilmu, punya kerinduan, punya ikatan yang besar kepada Baitul Maqdis, dia bukan hanya datang hanya untuk bawa syal, bawa slogan-slogan ya. Tidak hanya teriak-teriak birruh bidam gitu atau apa, tapi dia akan betul-betul mengeluarkan infak harta terbaiknya. Kalau satu orang yang hadir mengeluarkan infaknya 100.000, 2 juta orang itu terkumpul berapa, Mas? Itu kalau benar ilmunya tentang Baitul Maqdis ya, bukan cuma ya asal hadir aja, asal semangat gitu ya, asal teriak-teriak gitu. Nah, ini yang kita sayangkan. Banyak yang seperti itu. Ya, ada kepedulian ya sudah bagus, sudah lumayan ya. Tapi makanya Prof. Abdul Fattah Al-Waisi ini mengatakan apa? Anda sebelum berdonasi, Anda sebelum ikut demo, Anda sebelum merindukan salat di Baitul Maqdis, Anda punya ilmu dulu lah. Otaknya diisi dulu nih dengan isi kitab ini. Ya. Baru Anda akan tergerak. Lisan, pikiran, mata, tangan, kantong, ya, akan Anda kerahkan semuanya untuk apa? Untuk membebaskan Baitul Maqdis. Itulah yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah ke dalam diri para sahabatnya, sehingga mereka berjuang sampai ya di Baitul Maqdis itu kurang lebih ada 10.000 makam sahabat. Ya, mulai dari area Masjidil Aqsa, sekelilingnya sampai negeri Syam semuanya, itu puluhan ribu sahabat Nabi yang meninggal di sana. Kenapa? Karena mereka ingin menjalankan perintah Rasulullah itu, fasallu fihi. Ya. Karena Mekah Madinah kan sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin waktu itu. Ya, mereka merindukan apa? Negeri yang ini nih, satu ini. Ya, mereka mau berjihad di sana, mau mati di sana. Ardul mansyar wal mahsyar, kata Rasulullah SAW. Mereka siap mengorbankan nyawanya, ya, darahnya, keluarganya untuk apa? Membela Baitul Maqdis. Karena ini yang paling rawan, ya, berada di garis terluar, ya, yang dihimpit oleh 3 benua. Ada benua Asia tentu saja di situ, Eropa dan Amerika. Di tengah-tengahnya itu ada Laut Mediterania. Jadi ini sangat rentan sekali wilayah ini untuk diduduki dan dijajah oleh bangsa asing. Maka pahlawan-pahlawan Islam itu selalu punya semangat ya untuk tinggal di sana dan membela kehormatan kesucian Baitul Maqdis. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang ketiga itu dari sisi apa? Ikatan sisi politik, ma'rifah. Ikatan epistemologi, sisi politiknya melalui apa? Penekanan dimensi regional yang ditekankan dalam surah At-Tin. Ya, surah At-Tin ini menarik. Yang turun pada tahun 5 kenabian. Kemudian penekanan dimensi global kawasan Baitul Maqdis melalui pemantauan peperangan yang terjadi di Baitul Maqdis antara Romawi dan Persia sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rum ayat tahun ke-6 kenabian. Yang ketiga, melalui pembicaraan tentang kerusakan dan kecongkakan Bani Israel seperti yang ada dalam surah Al-Isra di halaman pertama, ayat 4 sampai 8. Luar biasa. Ya, jadi ini di masa-masa periode Makkiyah, ya,
Surat At-Tin sudah menggambarkan itu. Bagaimana kawasan regional, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 3 pusat dakwahnya ya Islam ini kan ada 3. Satu Al-Baladul Amin, Mekah. Yang kedua adalah Turi Sinin, negeri Sinai, gurun Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Setelah dia berkhalwat, berpuasa selama 40 hari, 40 malam, dia kemudian mendapatkan wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima di atas Tur Sina, ya. Maka disebut oleh Allah dalam surat At-Tin itu. Jadi diikat Mekah sebagai tempat turunnya Al-Quran, kemudian Turi Sinin tempat turunnya Taurat, ya. Dan yang ketiga yaitu daerah Baitul Maqdis, Wat-tini waz-zaitun, itu yang disimbolkan dengan tempat negeri subur, tempat suburnya buah tin dan buah zaitun. Itu sudah membuktikan bahwa di awal-awal fase kenabian di tahun kelima itu, umat Islam sudah diarahkan wajahnya, pikirannya untuk apa? Untuk menerawang dunia yang luas ini, bahwa eksistensi Islam bukan hanya ada di Mekah. Ya, belum lagi membayangkan mereka akan hijrah kemana. Madinah belum digambarkan dalam Al-Quran. Belum ada dalam sunnah Nabi bahkan. Tapi mereka sudah mengetahui bagaimana keutamaan Baitul Maqdis di dalam Al-Quran. Itulah Al-Ardul Muqaddasah. Baitul Muqaddas, ya, pusat keberkahan, dan negeri-negeri sekelilingnya itu disebut negeri Al-Ardul Mubarakah. Ya, negeri Syam itu Al-Ardul Mubarakah. Kalau Al-Baitul Muqaddas itu adanya di Palestina. Ya, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Maka Al-Ardul Mubarakah itu ada di sekelilingnya. Nah, baru kemudian ada Mesir, lalu kemudian disebutkan Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal. Kemudian secara global, ya, peperangan yang terjadi Baitul Maqdis antara Romawi dan Persia, dua imperium raksasa ini memperebutkan kekuasaan atas Baitul Maqdis. Dan itu turunlah menjadi sebab turunnya surah Ar-Rum. Subhanallah. Itu tahun keberapa? 6 kenabian. Lalu kemudian turunnya surat Al-Isra, kita tahu peristiwa Isra Mi'raj itu tahun ke-11 kenabian, ya. Nah, ikatan-ikatan itu semakin kuat dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis yang menyatukan simpul-simpul ikatan itu. Baik. Ini, ya. Jadi ada persiapan yang pertama itu adalah bangunan pengetahuannya sudah ditata sejak periode Makkiyah. Yang kedua, ya, bagaimana para sahabat itu memiliki pengetahuan yang utuh, yang integral tentang Baitul Maqdis dengan apa? Rasulullah memberikan harapan dan kabar gembira tentang pembebasan Baitul Maqdis. Ya, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Shaddad ibn Aus, yang meninggal. Nah, beliau ini Shaddad bin Aus meninggal dan dimakamkan di pemakaman Ar-Rahmah di Baitul Maqdis tahun 58 Hijriah. Atau 677 sampai 678 Masehi. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya? Negeri Syam akan dibebaskan. Baitul Maqdis akan dibebaskan di mana engkau, wahai Shaddad bin Aus, ya, dan anak-anakmu akan menjadi imam di sana. Oh, Nabi sudah memberikan apa? Prediksi, ya, luar biasa. Kepada Shaddad bin Aus secara pribadi loh ini. Ya, kamu dan anak-anakmu akan menjadi imam di sana. Ya, ini yang ngomong Rasulullah, ya, bukan sembarang orang. Dan pasti terwujud, ya, dan terwujud. Shaddad bin Aus menjadi saksinya. Sehingga beliau selalu terngiang-ngiang sabda Rasulullah itu, sehingga beliau tinggal di Baitul Maqdis dengan anak cucu keturunannya menjadi imam di sana. Ya, subhanallah. Itu disampaikan oleh Shaddad bin Aus ketika Nabi di periode Makkiyah. Ya. Selama Ghazwah Tabuk, dalam ekspedisi Tabuk tahun 9 Hijriah, ini di halaman 293 tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad terus menyampaikan yang sama kepada para sahabatnya yang lain. Ya, misalnya kepada Auf bin Malik al-Asja'i yang wafat tahun 73 Hijriah. U'dud sittan. Apa kata Nabi SAW? Hitunglah 6 perkara.
Ya, mulai dari sekarang sampai hari kiamat. Ini tanda-tanda kiamat ini, Rasulullah menyampaikan hadis ini untuk memberikan tanda-tanda kiamat itu datang. Udud sittan baina yaday sa'ah. Ya, yang pertama adalah kematianku. Itu tanda kiamat itu pertama adalah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, Fathu Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis itu tanda kiamat datang. Itu sebagai tanda yang kedua. Ya. Jadi ini sudah disampaikan. Bahkan menjadi bahan diskusi para sahabat Rasulullah SAW. Ya, pernah dalam sebuah riwayat cerita dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menyebutkan para sahabat sedang membanding-bandingkan antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Dari sisi keutamaannya, dan Rasulullah hadir dalam diskusi itu, subhanallah. Ya, apa di situ disebutkan dalam format juga ada misalnya seorang wanita, ya, Maimunah binti Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis. Ya, Rasulullah, berikan dong fatwa, ya, kepada kami tentang keutamaan Baitul Maqdis. Ya. Atau ada juga pertanyaan Abu Dzar tentang masjid pertama dan kedua yang dibangun di muka bumi. Ya, apa itu? Ya, ayyul masjidi bunya awalan, ya kan? Ada hadisnya itu dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi menjawab, Al-Masjidil Haram. Ya, kemudian yang kedua apa? Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, atau Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara pembangunan keduanya itu? 40 tahun. Nah, hal lain yang bisa kita temukan dalam riwayat sunnah Nabi SAW, bagaimana Nabi menanamkan ilmu yang benar tentang Baitul Maqdis, adalah riwayat Imam At-Tirmizi. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diriwayatkan dalam hadis nomor 3405, 3405. Rasulullah SAW dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah tidak tidur setiap malam kecuali setelah membaca surat Az-Zumar dan surat Al-Isra atau Bani Israil. Nah, ini kan informasi ini nggak banyak kita tahu ini. Ternyata Rasulullah punya wirid kebiasaan sebelum tidur selalu membaca apa? Surat Az-Zumar dan surah Al-Isra atau surat Bani Israil. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nah, selain itu juga ada kebiasaan Nabi baca surat Al-Kahfi, ya kan? Yang dibaca hari Jumat, atau amalan sunnah di hari Jumat atau malam Jumat, ya, riwayat Al-Barra bin Azib. Saya mendengar Nabi SAW membaca waktu sholat Isya surat At-Tin dan Az-Zaitun. Ya. Dan saya tidak pernah mendengar suara bacaan yang lebih bagus dari beliau. Ya, sebelumnya telah dijelaskan bagaimana hubungan antara surat At-Tin, Al-Isra dan Al-Kahfi dengan Al-Ardul Muqaddasah. Nah, ini. Jadi ini juga cara Rasulullah memberikan sugesti, memberikan asupan-asupan pengetahuan kepada para sahabat Nabi. Dengan beliau suka membaca pada waktu sholat Isya, ya, waktu sholat Isya itu beliau selalu suka membaca ini, surat Wat-Tini waz-Zaitun, surat At-Tin. Nah ini sehingga apa? Terngiang-ngiang di telinga para sahabat Nabi SAW. Ya, di surah Al-Kahfi juga sama. Ya, sunnah pada hari Jumat itu terkandung hikmah yang besar dalam hal persiapan umat secara ma'rifah dan mengikatnya dengan Al-Ardul Muqaddasah, baik di masa lalu, hari ini, maupun di masa yang akan datang. Ya, nah itu. Jadi Nabi suka mengulang-ulang surat-surat ini, apa itu surat Al-Kahfi, surah Al-Isra, surah At-Tin, ya, itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Itu menanamkan, ya, ilmu pengetahuan kepada para sahabat Nabi tentang urgensi Baitul Maqdis. Baik. Berikutnya, apa rahasia? Kenapa Rasulullah ini suka membaca surat Al-Isra? Ya? Pertanyaan berikutnya. Ada ahli tafsir yang mengatakan begini. Ya, jantungnya Al-Quran itu adalah surat Al-Isra. Ya.
Kadang-kadang ada yang menulis entah itu hadis dari Nabi atau bukan, bahwasanya surat Yasin itu adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Ya, tapi para ulama lain, para ulama Al-Quran yang lain mengatakan jantungnya Quran itu bukan surat Yasin. Ya, dia adalah surat Al-Isra. Nah, seorang guru besar ilmu tafsir, ini beliau mengutip, ya, berpendapat bahwa surat Al-Isra adalah undang-undang kemenangan umat Rasulullah atas musuh pertamanya, yaitu Bani Israel. Undang-undang itu, undang-undang maksudnya apa? Kaidah, ya, kaidah kemenangan umat ini. Kalau ingin menang, ya, saat berkonfrontasi, saat menghadapi, ya, peradaban Jewish, ya, peradaban Yahudi, maka kalau kita ingin menang, ada kaidahnya. Ikuti, ya, kaidah kemenangan yang ada di dalam surat Bani Israel. Apa isinya? Mencakup tarbiyah akidah, pendidikan akidah, ada metode akidahnya, ada metode ibadahnya, ada sistem moralnya, ya, akhlak, ada sistem sosialnya, ada arahan keuangannya, dan ada arahan sistem perpolitikan bagi umat ini. Lengkap. Jadi surat Al-Isra itu bukan cuma sekedar ayat pertama tentang Isra dan Mi'raj. Tapi isi surat Al-Isra itu adalah jaminan bagi umat Islam kalau mengikuti kaidah-kaidah, ya, sistem kehidupan yang disyariatkan, diwahyukan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ini, maka kita akan menjadi pemenang peradaban. Ya, kita akan menjadi champion, tidak akan menjadi pecundang. Ya. Makanya surat Al-Isra ini itu paling banyak diulang nama Al-Quran. Ya, Al-Quran itu paling sering diulang, itu ada 11 kali di surat Al-Isra ini. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, ayat 9. Nanti ada lagi di ayat berapa itu? Ya, itu ada banyak ya, 20, kemudian ada di ayat-ayat kurang lebih ayat 40, kemudian di akhir-akhir juga banyak sekali diulang. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra 'alan nasi 'ala mukthin, kemudian lagi apa? Ada walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani min kulli mathal, dan seterusnya. Ya, sampai akhir surat itu. Itu ada 11 kali. Maka kesimpulannya, kata ahli Al-Quran ini, ahli tafsir ini, surat Al-Isra adalah merumus untuk merealisasikan kemenangan bagi umat Rasulullah atas bangsa Israel dan kaidah-kaidah bagaimana umat ini merealisasikan kemenangan itu. Ya. Nah, kalau surat Al-Kahfi bagaimana? Surat Makkiyah, sebagaimana surat Al-Isra, itu ditutup dengan instruksi penting. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya kan? Ini malam Jumat nih. Besok hari Jumat kita biasa baca surat Al-Kahfi kan? Ayat terakhirnya kan ayat 10. Ya. Itu berfungsi untuk apa? Dalam diri setiap muslim untuk menghidupkan harapan, memberikan kabar gembira, merangkul dengan cahaya penerang jalan, ya, mengingatkan pentingnya percaya iman kepada ketentuan-ketentuan Allah dalam menciptakan masa depan dan menjalankan roda pergerakan sejarah. Subhanallah. Jadi penutup surat Al-Kahfi aja, ya, itu ada maknanya. Ya, dalam rangka apa? Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Man kana yarju liqa rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Karena surat Al-Isra dengan Al-Kahfi ini seperti menjadi satu kesatuan gitu. Ya. Keajaiban-keajaiban yang ada dalam surat Al-Kahfi, ya, itu tentang apa itu? Mulai dari ayat 71, ya. Yang dalam 71 ayat itu ada kisah Ashabul Kahfi, ada Ar-Raqim, ada 2 kebun, ya, itu kan fitnah harta itu, ya, kisah yang kedua setelah Ashabul Kahfi itu apa? Kisah tentang pemilik 2 kebun, ya. Kemudian ada kisah tentang Nabi Musa dan Khidir, itu semua ada di mana? Ada di Baitul Maqdis tuh rangkaian cerita-ceritanya itu, gitu ya. Jadi jangan salah, nih malam Jumat nih, kita sedang
secara sadar ataupun nggak sadar, kita sedang dibawa oleh Allah ke alam Baitul Maqdis. Ya, selain surat Al-Isra. Ashabul Kahfi itu adanya di mana? Di Al-Ardul Mubarakah. Ya, maka tidak mungkin ada gua Ashabul Kahfi misalnya di mana? Di Indonesia gitu ya. Itu nggak masuk itu. Nggak masuk karena secara ini juga runtutan ayat nggak mungkin. Ya, atau misalnya adanya misalnya di Turki. Enggak, Turki bukan bagian dari Ardul Muqaddasah dan Ardul Mubarakah. Ya, yang paling memungkinkan itu kisah Ashabul Kahfi ini kalau melihat gua itu ya adanya di negeri Syam. Yang paling dekat itu adalah di wilayah dekat Laut Mati di Yordania, ya. Nah, 2 kebun juga ada di sana. Kisah Nabi Musa dan Khidir itu juga pertemuan Majma' al-Bahrain itu juga di sekitar Baitul Maqdis, ya, sekitar Laut Merah, ya. Nah, artinya apa? Persiapan pengetahuan yang dilakukan terus-menerus kepada para sahabat baik di periode Makkah dan Madinah itu tidak pernah putus dari imajinasi, alam pikirannya, hatinya, perasaan mereka yang terus terhubung dengan Al-Ardul Muqaddasah, dengan Baitul Maqdis. Subhanallah. Nah, ini yang sering luput dari kita semuanya, ya. Kemudian yang kedua, itu setelah persiapan ilmu, ada persiapan politik. Bagaimana Nabi memberikan panduan, ya, tentang kegiatan-kegiatan yang berbau politik untuk merebut, ya, atau membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi. Nah, ini. Jadi Rasulullah pertama sebagai sebuah tindakan politik, kebijakan politik Rasulullah SAW itu bagaimana? Memberikan wakaf sebagian tanah dari kota Hebron, Al-Khalil itu kota Hebron namanya, di Baitul Maqdis kepada sahabat namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari ini diberikan tanah wakaf, Iqta, dari kota Al-Khalil atau Hebron, dan diberikan itu kepada beliau beserta anak cucunya sampai hari kiamat. Ya, wakaf itu bukan saja menjadi wakaf Islam yang pertama di Baitul Maqdis, tetapi menjadi tanah wakaf pertama dalam sejarah Islam. Padahal kekuasaan Rasulullah belum sampai ke Baitul Maqdis waktu beliau masih hidup. Tapi Nabi sudah memberikan, nih, kamu saya berikan tanah wakaf di kota Hebron. Ada yang namanya Palestina, jauh dari Madinah. Ya. Tapi nanti itu kemudian diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang telah berhasil membebaskan negeri Syam. Ya. Ada lagi surat, Nabi mengirim surat kepada siapa? Kaisar Romawi Heraklius. Surat itu diterima di Baitul Maqdis. Dibaca. Aslim taslam. Ya, masuk Islamlah kamu, wahai Heraklius, kamu akan selamat dunia akhirat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kamu akan dapat 2 pahala. Ya, pahala kamu mengikuti Nabi Isa kalau memang benar iman kamu, dan pahala mengikuti saya. Ya, makanya surat itu dibaca di Baitul Maqdis oleh siapa? Kaisar Heraklius. Ya, tujuannya apa? Itu adalah dakwah, ya, dan juga sebagai peringatan sebelum terjadi perang pembebasan negeri Syam dan Baitul Maqdis di zaman Khalifah setelah baginda Rasulullah wafat. Berikutnya, apa tindakan politik Rasulullah? Tidak tergesa-gesa atau melarang sahabat mengunjungi Masjidil Aqsa dalam keadaan terjajah. Contoh begini, ada riwayat yang dialami oleh sahabat Rasulullah bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, setelah sahabat Umar bin Khattab masuk Islam, ya, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernazar. Ini di Mekah nih. Ya, ada seorang sahabat Nabi, Al-Arqam bin Abil Arqam, itu dia bernazar, ya Rasulullah, saya pengen sholat di Baitul Maqdis jika Allah membebaskan Mekah. Ada juga sahabat yang bernazar, ya Rasulullah, saya bernazar, saya akan sholat di Baitul Maqdis
jika Allah sembuhkan saya dari penyakit yang tengah diderita. Ada lagi seorang sahabat perempuan berkonsultasi kepada Ummul Mukminin Maimunah bintul Haris. Ya, nah ini riwayat-riwayatnya nih. Ya, itu mereka bernazar, saya pengen kalau begini, saya ingin sholat di Baitul Maqdis. Ya, tapi bagaimana respon Rasulullah SAW terhadap keinginan sebagian sahabat itu? Yang pertama, ya, pada akhir tahun kelima kenabian, ketika Al-Arqam berkeinginan kuat mengunjungi Baitul Maqdis dan sholat dalamnya, saat itu dia sampaikan keinginan itu kepada baginda Rasulullah untuk berpamitan. Ya, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain di hadis nomor 5 di jilid 3 halaman 504, ya, di situ disebutkan apa? Salah seorang ahli Badar, yaitu Al-Arqam, ketika itu Rasulullah berlindung di rumahnya, ya, berkumpul 40 orang laki-laki yang masuk Islam. Umar bin Khattab terakhir masuk Islam di antara mereka, ya. Sebelum jumlah mereka genap 40 orang, mereka keluar menghadapi kaum musyrikin dan Al-Arqam berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin pamitan." Ya, aku ingin berpamitan, ingin keluar. Keluar kemana? Mau pergi ke Baitul Maqdis. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, apa yang menyebabkan kamu ingin pergi ke sana? Apakah untuk urusan bisnis? Tidak, jawab Al-Arqam. Tapi untuk saya bisa sholat di sana. Maka Rasulullah menjawab, sholat di sini saja. Ya, artinya di sini itu di mana? Ya, di Masjidil Haram. Sebab sholat di Masjid ini disebutkan sholat di sini itu Masjid Nabawi, ya. Berarti ini Nabi sudah hijrah ke Madinah, ya. Jadi tahun kelima Hijriah, ya, kalau begitu. Nah, sholat di sini saja, itu sholat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah. Karena sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik dari 1000 sholat di sana, yaitu di Baitul Maqdis. Ya, jadi Nabi menahan, ya, siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam untuk tidak pergi ke Baitul Maqdis dengan alasan sholat di sini saja di Masjid Nabawi, karena sholat di sini itu lebih baik dari 1000 sholat di sana. Nah, ada penafsirannya. Kenapa Rasulullah menahan Al-Arqam bin Abil Arqam? Tidak pergi saja, membiarkan beliau untuk sholat, untuk mewujudkan nazarnya itu, sholat di Baitul Maqdis. Ada penafsiran sebagian ahli hadis mengatakan bahwasanya karena Rasulullah menyadari bahwasanya Baitul Maqdis itu dalam penjajahan Romawi, maka beliau nggak ingin seorang sahabatnya maksa-maksain diri hanya untuk datang ke Baitul Maqdis, sholat di sana, sementara itu masih di bawah penjajahan bangsa lain. Ya, apa tujuannya? Supaya umat Islam, para sahabat Nabi, ya, berjuang untuk membebaskan Baitul Maqdis terlebih dahulu sebelum, ya, punya niatan nazar untuk sholat di sana. Makanya Nabi mengarahkan apa? Sholat di sini aja dulu dah, di Masjid Nabawi, begitu. Ya, jadi Al-Arqam bin Abil Arqam ini salah seorang sahabat pertama yang ingin berkunjung ke Baitul Maqdis hanya untuk sholat di sana. Ya, apalagi beliau ini pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya. Apa sabda Rasulullah? Itu doanya Nabi Sulaiman. Ketika selesai merenovasi, memugar Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman minta kepada Allah 3 permohonan. 1, minta kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang lain setelahnya. Diberikan. Yang kedua, minta semua dekret hukum yang ditandatangani oleh Raja Sulaiman itu sesuai dengan hukum Allah. Dikabulkan sama Allah. Yang ketiga, apa doanya Nabi Sulaiman? Nah, ini menarik. Ya Allah, tidaklah ada seorang hamba yang datang ke masjid ini, tidak ada niatan kecuali hanya untuk sholat 2 rakaat di dalamnya, kecuali engkau hapuskan seluruh dosa-dosanya. Maka kata Nabi SAW, 2 doa pertama Allah berikan untuk Nabi Sulaiman, dan aku berharap
doa yang ketiga Nabi Sulaiman itu buat saya dan umatku. Makanya para sahabat tuh termasuk Al-Qum tuh pengen banget tuh bercita-cita sholat di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena pahalanya besar. Semua dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi melihat kondisi waktu itu Masjidil Aqsa itu dalam penjajahan Romawi, Nabi mengurungkan niat itu, tapi dengan cara yang baik. Ya, tidak secara vulgar, jangan melarang gitu, tapi mengatakan lebih baik kamu sholat di sini saja, di Masjid Nabawi. Karena kondisi di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu belum kondusif. Ya, itu salah satu pemahaman dari hadis perintah kepada Al-Arqam bin Abil Arqam. Ada lagi ketika pembebasan kota Mekah ya. Pada tanggal 20 Ramadan, hari Jumat tahun 8 Hijriah. Ada riwayat dari imam-imam hadis seperti Imam Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darimi, Al-Hakim. Dari Jabir bin Abdullah, ada seorang laki-laki berkata pada hari pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah, "Ya Rasulullah, sungguh saya telah bernazar, jika Allah membebaskan untukmu kota Mekah, maka saya akan sholat di Baitul Maqdis." Nah, kan terjadi nih. Hari pembebasan kota Mekah. Terjadi. Maka dia ingin melaksanakan nazarnya. Kalau Mekah ini jatuh ke tanganmu, dibebaskan, maka saya ingin sholat di Baitul Maqdis. Apa jawab Rasulullah? Sholatlah di sini. 3 kali Nabi minta, sholatlah di sini. Sholatlah di sini. Ya, maka Rasulullah berkata, urusanmu kalau begitu. Ya, sholatlah di sini. Ya, ia memintanya sebanyak 3 kali. Ya, maka ada juga riwayat tambahan bahwa Rasulullah berkata kepada laki-laki itu, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, jika engkau sholat di sini, maka itu mencukupkanmu dari seluruh sholat di Baitul Maqdis. Artinya apa? Tentu yang namanya nazar itu kan wajib dilaksanakan ya. Tapi kenapa Rasulullah agak menahan orang ini supaya tidak melaksanakan nazarnya? Dengan mengatakan apa? Mengarahkan, cukup sholat di sini. Itu akan mencukupkan kamu dari seluruh sholat di Baitul Maqdis. Ada ketidakredoan Rasulullah ketika umat Islam ngotot pergi ke Baitul Maqdis hanya untuk sholat, apalagi ini nazar nih. Ini kan wajib ya. Ya, apalagi yang cuma pengen selfie-selfie, foto-foto gitu ya. Itu sebenarnya Nabi nggak ridho. Kalau dalam kondisi Masjidil Aqsa itu di bawah penjajahan asing, penjajahan orang kafir, lalu kemudian kita maksain datang ke sono. Ya, maka Nabi menunjukkan ketidaksukaannya itu. Cukup engkau sholat di sini, itu menggantikan seluruh kewajiban nazarmu untuk sholat di Baitul Maqdis. Baik. Ketika ada riwayat yang ketiga, ya, yaitu Maimunah bintul Haris ya, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh saya telah bernazar kepada diri sendiri, jika Allah bebaskan bagimu Mekah, maka aku akan sholat di Baitul Maqdis." Lalu Rasulullah menjawab, "Kamu tidak akan mampu melakukan itu karena ada Romawi yang memisahkanmu darinya." Ini jelas nih, ada riwayatnya. Nah, Nabi tegas menyatakan apa? Kamu nggak bakal bisa sholat di situ. Kenapa? Karena ada tentara Romawi yang akan menghalangi kamu dari Baitul Maqdis. Apa jawab Ummul Mukminin Maimunah? "Aku akan datang dengan pengawal ya Rasulullah ke Baitul Maqdis itu, yang mengawal saya dari depan dan belakang." Maka apa respon Rasulullah? "Kamu tetap tidak akan mampu melakukan itu, tetapi kirimkanlah untuknya minyak untuk menerangi Baitul Maqdis. Maka jika kamu lakukan itu, maka kamu mendapatkan pahala seperti sudah datang ke Baitul Maqdis dan sholat di dalamnya." Nah, itu terkenal kan? Yastati atau ilam tastati apa ya? Lam yatakallaf ya. Itu bagaimana ya Rasulullah? Itu ada hadisnya itu, redaksinya saya lupa ya. Maka Nabi menjawab, ya, fal yuhdi
ilaihi zaitan yusraju fihi. Ya, fa inna man ahda kaman shalla fihi. Ya, siapa yang menghadiahkan minyak untuk menerangi Baitul Maqdis, maka dia sudah mendapatkan pahala datang dan sholat di Masjidil Aqsa. Maka Maimunah sejak saat itu menerima arahan dari Rasulullah, karena tahu Rasulullah tidak ridho. Rasulullah mengatakan akan ada pasukan Romawi yang akan menghalang-halangi kamu. Seperti sekarang kan, kalau kita datang ke bulan-bulan tertentu mau masuk Masjidil Aqsa nggak bisa. Kenapa? Ada tentara Zionis yang menghalang-halangi kita. Ya mungkin kalau bulan-bulan tertentu mereka kasih kode, boleh nih turis masuk, ya, aman, kelihatannya aman. Tapi orang-orang Palestina yang tinggal di sana, yang setiap hari berurusan dengan Zionis, untuk masuk Masjidil Aqsa itu melalui pos-pos pengamanan, ya, pos keamanan dan pemeriksaan, checkpoint, ya, syarat datang ke Masjidil Aqsa itu nggak boleh usianya di bawah 40 tahun, ya rata-rata ya sudah di atas 50 tahun baru boleh masuk. Yang masih muda-muda, yang sehat-sehat, kekar-kekar nggak boleh. Nah itu yang dihadapi oleh orang-orang Palestina. Nah jadi kalau kita menghadapi situasi seperti itu, maka mengamalkan hadis seperti Maimunah binti Al-Haris. Maka itu istri Nabi, Maimunah ini rutin mengirimkan uang setiap tahun ke Baitul Maqdis buat beli minyak penerang di Baitul Maqdis, dan beliau ketika wafat berwasiat dengan itu. Ya. Ini tentang kisah tentang bagaimana orang itu bernazar. Jadi memang kerinduan para sahabat Nabi terhadap sholat di Baitul Maqdis ini sudah tertanam kuat. Ya, tapi Rasulullah sadar bahwa itu masih dalam penjajahan Romawi, maka beliau mengarahkan perhatian umat ini supaya ya sudah sholatlah di Masjid Nabawi saja, karena itu sudah mencukupi buat kamu. Baik. Wakaf untuk sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari di Baitul Maqdis ini secara turun-temurun sampai sekarang. Ya, bahkan sudah difatwakan. Jadi tanah di Bet Ainun, ya, dekat Hebron di Baitul Maqdis, itu adalah tanah wakaf dari Rasulullah untuk Tamim bin Aus Ad-Dari beserta keluarganya sampai hari kiamat. Dari generasi ke generasi, dari khalifah ke khalifah, tidak ada yang berani mengotak-atik tanah wakaf itu. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, ketika beliau mengunjungi Baitul Maqdis tahun 1095 Masehi, beberapa tahun sebelum Perang Salib, ya, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin di sana. Ya, dan beliau memfatwakan apa? Siapa saja yang menentang dan menggugat tanah wakafnya Tamim bin Aus Ad-Dari ini, maka dia kafir. Nah, ini ditulis ya di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Najmuddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghaiti Al-Jawabul Qawim an Su'al Muta'alliq bi Iqta'is Sayyidil Yamim. Ya. Bahkan ketika masa pendudukan Inggris ya tahun 1927, Ketua Mahkamah Agung Inggris, Thomas Highcroft, dan Sheikh Khalil Al-Khalidi, Ketua Pengadilan Banding Syariah, dalam keputusannya nomor 26, ya, garis miring 2, tanggal 29 Januari tahun 1927 menetapkan bahwa wakaf atas nama sahabat Tamim Ad-Dari merupakan wakaf yang sah di bawah jaminan pengadilan syariah, dan termasuk kewajiban pengadilan syariah adalah menentukan pewaris sah tanah wakaf yang kami nilai sah. Ya, sampai penjajahan Inggris saja nggak berani macam-macam. Artinya apa? Rasulullah sudah ya melakukan tindakan itu untuk menjanjikan tanah Baitul Maqdis itu pasti dikuasai oleh umat Islam. Makanya sebelum itu terjadi, Nabi sudah mengikrarkan sudah membuat akte wakaf. Aku berikan tanah di Hebron ini untuk Fulan bin Fulan, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya.
Surat Rasulullah kepada Heraklius itu tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk apa? Supaya dia masuk Islam, bayar jizyah, persiapan perang. Ya, kamu harus bersiap-siap menghadapi semua resiko itu. Dan kalau seandainya Heraklius masuk Islam, maka jalan bagi pembebasan Baitul Maqdis terbuka lebar. Ya, subhanallah. Nah, yang ketiga ini yang penting. Persiapan operasi militer. Ya, persiapan operasi militer sudah dimulai oleh Rasulullah SAW ya di periode Madinah. Ya, yaitu mulai dari mana? Perang Daumatul Jandal tahun ke-5 Hijriah. Kemudian ada peristiwa Hasmi di perbatasan Syam tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah. Peristiwa Dzat Atlah di kawasan Balqa di lembah Al-Qura dan Madinah tahun 8 Hijriah. Pertempuran Mu'tah tahun 8 Hijriah. Kemudian ekspedisi Tabuk atau perang Tabuk pada Oktober 630 atau 10 Rajab 9 Hijriah. Ya. Dan ekspedisi pasukan Usamah bin Zaid yang diutus oleh baginda Rasulullah tanggal 26 Safar 11 Hijriah. Nabi meninggalnya bulan Rabiul Awal. Sebulan setelah, enggak, kurang dari sebulan, ini kan 26 Safar. 26 Safar, setelah itu Rabiul Awal, tanggal 11 Rabiul Awal, Nabi wafat. Enggak lama setelah itu. Ya. Maka itulah rancangan-rancangan operasi militer yang disiapkan oleh baginda Rasulullah untuk apa? Membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Jadi, kesimpulannya, siapa yang membebaskan Baitul Maqdis pertama kali? Itulah baginda Rasulullah SAW. Dengan semua ilmunya, dengan wahyu yang Allah turunkan, dengan sunnah-sunnahnya, yang diajarkan baik pada Makkah sampai pada Madinah, bahkan sampai menjelang beliau wafat, semua mengarah kepada upaya-upaya strategis, upaya-upaya rencana-rencana yang taktis untuk membebaskan Baitul Maqdis sampai Allah menentukan hari pembebasan Baitul Maqdis yang pertama terjadi pada tanggal 4 Jumadil Tsaniyah. Ya, tahun 16 Hijriah atau bertepatan tanggal 4 Juli tahun 637 Masehi, di mana Khalifah Umar bin Khattab datang ke Baitul Maqdis untuk menerima penyerahan kunci benteng Yerusalem dari Uskup Soporinus. Terkenallah peristiwa pembuatan janji Al-Uhdah Al-Umariyah di masa Khalifah Umar bin Khattab itu hidup, ya. Pasukan yang dibawa oleh Umar ketika memasuki Baitul Maqdis ada 4.000 sahabat dan tabi'in. Nah, ini. Ya, nggak main-main. Ini sahabat semua, bos. Ya. Bukan kita yang kelas apa nih? Kita kelas apa ya? Kita kelas belakang lah. Ya, kelas ekonomi. Ini kelas VIP-nya itu 4.000 sahabat loh, ya, yang ikut di situ. Pembebasan Baitul Maqdis. Ini peristiwa besar dalam sejarah dunia. Ya, gaungnya bahkan lebih hebat daripada pembebasan Baitul Maqdis di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, lebih besar dari penaklukan Konstantinopel di masa Sultan Mehmed Fatih. Ya. Ini Umar bin Khattab memasuki Baitul Maqdis bersama 4.000 sahabat. Coba bayangin. Ya, ini peristiwa hebat, luar biasa. Jadi ada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Pembebasan kota Makkah, ya, 20 Ramadan 8 Hijriah. Wafatnya Rasulullah 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Kemudian pembebasan Baitul Maqdis yang pertama tanggal 4 Jumadil Tsaniyah, ya, 16 Hijriah atau 4 Juli 637. Kemudian pembebasan Baitul Maqdis yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187. Dan pembebasan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tanggal 29 Mei 1453. Ini semua adalah timeline
bagaimana pembebasan Baitul Maqdis sampai Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang-orang kafir tahun 1917 melalui deklarasi Balfour. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat saya sampaikan. Nanti silahkan dimurojaah lagi bagi teman-teman yang sudah punya bukunya. Dibaca baik-baik ya. Pasal ke-7 ini sangat penting karena intinya buku ini ada di situ. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya pasal 4, 5, dan 6. Itu juga menarik tentang teori ilmiah lingkaran Baitul Maqdis. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan hamdalah serta kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya akhiri saya ingin menyampaikan beberapa informasi terkait yang belum sempat kita informasikan atau teman-teman yang baru hadir pada saat ini. Kita akan sudah membuat ya buku ini, nanti bisa dimiliki oleh teman-teman juga. Ini akan kita launching. Mudah-mudahan sebelum Ramadan buku ini sudah jadi. Ya, jadi menjelang Ramadan ini sudah ready ya. Kita sudah buka pre-order. Buku ini tebalnya 511 halaman, 506 lah, kurang lebih ya. Memotret Baitul Maqdis, ya, terutama setelah Badai Al-Aqsa, tanggal 7 Oktober 2023 sampai detik ini. Bagaimana kita ingin menjadikan buku ini sebagai pembelaan terhadap Baitul Maqdis, ya, menepis subhat dari para pejuang Baitul Maqdis, ya, terutama pasukan gerakan perlawanan Islam Hamas. Bagaimana menganalisis peristiwa-peristiwa di dunia Islam dengan kacamata Al-Quran, ya, melalui bagian pertama tentang karakter Bani Israel, kemudian bagian kedua menumbuhkan kecintaan terhadap Baitul Maqdis, dan di bagian ketiga ini yang penting, melahirkan generasi pejuang yang melawan proyek kolonialisme dan hegemoni peradaban Barat di Baitul Maqdis. Ini semua ada di buku ini. Dilengkapi dengan infografis-infografis yang ada belasan, ya. Kemudian ada komik Palestina juga di akhir buku itu, dan ada informasi-informasi yang saya kira sangat berguna dan bermanfaat buat kita semuanya. Ini harga pre-ordernya teman-teman bisa dapatkan di Rp175.000. Ya, kalau itu berlaku mulai dari ini sampai tanggal 15 Maret ya. 15 Maret kita sudah tutup PO-nya dan kembali ke harga normal 200. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga kesempatan tersebut. Kemudian juga kita ingin lihat tayangan kembali video. Kita akan melaksanakan safari Ramadan tahun ini ya, insya Allah, dengan menghadirkan imam Palestina. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا
فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran dalam dunia nyata.
Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.